Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku, Husna Latifunisa Arif dengan NIM 2205097408. Nah, di video ini aku akan melakukan presentasi dengan topik sejarah internet untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Nah, langsung aja disimak baik-baik ya. Apa itu internet? Kata internet merupakan lakuran dari bahasa Inggris yakni interconnected network. Arti harfiahnya adalah jaringan yang saling berhubungan. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global penggunaan internet sendiri telah memakai Internet Protocol atau Transmission Control Protocol yang biasa disingkat IP atau TCP. Oke, selanjutnya tentang apa itu internet. Nah, tadi kita udah bahas mengenai pengertian internet secara garis besar. Nah, kali ini kita akan cari tahu tentang pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alan, tahun 2005. Menurut Alan, internet merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung satu dengan lainnya, yang dapat membaca dan menerapkan berbagai protokol komunikasi atau yang biasa dikenal dengan istilah IP dan TCP. Masih menurut Alan, protokol tersebut adalah sebuah spesifikasi sederhana tentang bagaimana komputer saling terhubung satu sama lain dan berinteraksi. Selanjutnya yang kedua, menurut Turban, Potter, dan Rainer, tahun 2005. Menurut mereka, internet adalah sebuah jaringan besar yang bisa menghubungkan komputer, mulai dari menghubungkan jaringan antar organisasi sekolah, pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya secara cepat. Dan yang terakhir menurut Haryono, tahun 2009. Menurutnya, yang diartikan sebagai internet adalah kumpulan beberapa komputer, bahkan bisa sampai ribuan komputer di dunia yang saling terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Dalam menghubungkan komputer-komputer tersebut, dibutuhkan sebuah media seperti kabel, satelit, serat optik, maupun sambungan telepon dengan media tersebut. Setiap komputer dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada 1969. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US, atau yang biasa disebut DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET pada 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Nah, pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer.
Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Dapra Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Nah, setelah ini bisa disimak baik-baik ya, timeline dari tahun ke tahun tentang perkembangan internet itu sendiri. Ini dimulai pada tahun 1960-an, 1980-an, dan ini merupakan perkembangan internet pada tahun 1990-an. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sejarah internet dunia, kali ini kita lanjutkan dengan membahas sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia, pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Nah, di sini sudah masuk di ranah bisnis nih ya. Nah, perkembangan internet itu sendiri tidak lepas dari tokoh-tokoh pemerhatinya, yakni ada RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subaktio, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat Transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Haria Sudira Pratna dengan komputer merek Apple II punya Onowe. Sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudira Pratama, Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarto bersama Onowe. Purbo berguru pada senior radio amatir seperti Robi Subaktio, Ahmad Zaini, Yos Diban 40M. Robi Subaktio merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robi Subaktio menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, Amatir Packet Radio Network yang di Indonesia dikenal dengan domain AMPR Org dan IP 44132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowi Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orarinews@yahoogroups.com. Penyedia internet. Penyedia internet pada kala itu tidak seramai atau semarak saat ini, khususnya pada era 90-an. Pada saat itu, Internet Service Provider (ISP) atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTechNet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Fenomena warnet. Warung internet atau yang biasa disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum. Biaya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket. Fenomena ini
mulai ramai pada tahun 2000 atau 2004, di mana pada saat itu banyak sekali masyarakat yang membutuhkan internet tetapi kurangnya layanan internet itu sendiri. Entah karena biaya yang mahal atau sulitnya didapatkan di lokasi-lokasi tertentu. Jadi, dengan demikian, wirausaha warnet merupakan suatu hal yang sangat dikagumi masyarakat kala itu. Aplikasi internet. Berikut adalah contoh aplikasi internet yang sering kita temui dan bisa kita dapatkan dengan mudah melalui ponsel atau perangkat elektronik yang memadai lainnya. Yang pertama, resource sharing. Yang kedua, komunikasi dan informasi meliputi email, www, FTP, chat, SMS, WhatsApp, Feed, teleconference, mailing list. Dampak positif penggunaan internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Dan yang terakhir, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Namun, perlu kita ketahui bersama, di balik dampak positif yang sangat banyak yang ditimbulkan oleh internet itu sendiri, ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai. Kemunculan internet di tengah masyarakat tentu memberikan angin segar, sebab berbagai ranah kehidupan dan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dilakukan. Meski begitu, tanpa kontrol yang tepat, internet dapat menjelma menjadi simalakama. Lalu, apa saja dampak negatif internet yang perlu dihindari? Yang pertama, maraknya ujaran kebencian. Yang kedua, banyaknya konten ilegal. Yang ketiga, munculnya cybercrime. Yang keempat, penyebaran konten-konten negatif. Yang kelima, pencurian data. Yang keenam, mengurangi interaksi sosial. Dan yang terakhir, kecanduan dan lupa waktu. Jadi, bagaimana sekarang? Internet di Indonesia terus berkembang hingga saat ini, dan salah satu buktinya adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara online. Menurut data BPS tahun 2022, persentase pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce mencapai 34,10%, meningkat 8,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,25%. Untuk mendukung pengembangan ini, pemerintah terus membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati akses internet, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah pelosok. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.